Dan wasit Mardi meniupkan peluit panjang tanda kick off babak kedua dimulai. Persela Lamongan menghadapi Sriwijaya FC. Dan ya, Kate Kayambagams berhasil merebut bola dari Martin Zada tadi. Tony Sucipto. Kembali Tony Sucipto. Ya, Persela Lamongan yang bertindak sebagai tuan rumah saat ini berada di posisi ke-10 setelah melewati 26 kali pertandingan dengan 10 kali menang, 5 kali seri dan 11 kali kalah. 29 gol tercipta dan 33 kali kebobolan. Poin sementara adalah 35. Karis Yulianto dan Amrizal. Ya, bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Dan inilah dia Rahmat Darmawan, pelatih kepala dari Sriwijaya FC yang saat ini berada di posisi ke-6 sementara dengan 26 kali pertandingan, 12 kali kemenangan, 5 kali imbang dan 9 kali kekalahan. Mencetak 34 kali gol atau 34 gol dan 31 kali kebobolan. Poin sementara adalah 41. Juara 2 kali Copa Indonesia. Kate Kayambagams, kapten kesebelasan dari Sriwijaya FC. Dan inilah dia, supporter dari Persela Lamongan. Oh, cukup tinggi kaki dari Gangga Mudana. Gams, Tony, Amrizal. Ya, sorry, Amrizal. Oh, ya, sayang tertinggal bola yang tadi coba dikuasai oleh Amrizal. Tapi menarik kita lihat kerjasama mereka, Amrizal. Ada sedikit perubahan tempo kita lihat dari skuad tamu Sriwijaya FC. Lebih speedy, lebih cepat tempo yang mereka kembangkan di awal babak kedua ini. Apakah ini satu bentuk respon ketika mereka tampil seperti tanpa darah sepanjang permainan di babak pertama dan malah ketinggalan 2-0 lewat 2 gol dari Diki Firasat. ya dia Precious. Dan ya, di akhir minggu memang merupakan sebuah hiburan tersendiri sepak bola untuk masyarakat Indonesia, terutama kaum hawa, Bung Hardiman, yang sudah dapat memenuhi stadion-stadion di Indonesia. Yap. Jimmy Suparno. Ya, Komat Soeharto. Kesalahan dalam lemparan bola Amrizal. Yang kali ini tampil di bawah form terbaiknya. Masih Samsul Arif. Ya, lamannya kita lihat cukup terspirit dengan keunggulan sementara 2 gol. Tim mereka atas Sriwijaya FC Palembang
Ya, skor terkini di pertandingan lain antara Persiba Balikpapan menghadapi Persisam Putra Samarinda adalah 0-0. Derby Kalimantan Timur Ya, itu, Yopi. benar sekali. Ya, kita saksikan Isnan Ali yang masih berada di bangku cadangan. Untuk sementara Belum ada pergantian pemain, Iya. Bung Gesit. Untuk tuan rumah maupun tim tamu. Ya, tentunya masing-masing pelatih, khususnya Rahmat Darmawan, ini masih akan melihat ya setidaknya 5-10 menit pertama apakah skuad pertama yang diturunkan ini akan mampu mengubah permainan untuk kemudian memberikan hasil yang lebih optimal. Ya, masih dapat dibuang oleh Fabiano Beltrame. Masih ada beberapa stok pemain di kubu Sriwijaya FC. Masih ada Rahmat Rifai. Masih ada Isnan Ali. Dan tentunya ini adalah dua nama yang cukup bisa diandalkan oleh Coach Rahmat. Sementara dari kubu Persela sendiri dengan keunggulan 2-0, tentunya yang paling penting buat mereka adalah bagaimana terus mempertahankan terus mempertahankan ritme permainan mereka dengan terus berkonsentrasi khususnya di lini pertahanan. Ya, Rahmat Rifai, Poci, yang tentunya belum diturunkan oleh Rahmat Darmawan. Apakah dapat memberikan suntikan tersendiri untuk Sriwijaya FC yang sementara tertinggal 2-0? Ya, bagi Sriwijaya FC memang tidak ada pilihan lain kecuali mereka tetap tampil menyerang untuk mengejar ketinggalan. Sementara di sisi lain sebenarnya ini juga memberikan satu keuntungan bagi Persela Lamongan karena dengan kecepatan yang dimiliki oleh striker-striker mereka, Diki Firasat, ada Samsul Arif di sana, sebenarnya ini bisa lebih dimanfaatkan lagi setidaknya untuk memforsir kemenangan pada saat mereka tampil di hadapan publik mereka sendiri. Dan ini juga akan menjadi catatan yang sangat manis bagi Persela meraih kemenangan. Dan sebenarnya kemenangan itu sudah ada dalam genggaman, tinggal mereka sendiri akan mempertahankannya. Ya, Haris Yulianto yang sudah mengoleksi 2 kartu kuning. Pemain belakang yang juga sempat membela Persib Bandung. Terlalu deras bola kepada Taufik Kasrun. Dia Fabiano Beltrame cetak gol kemenangan atas Persib Bandung di pertandingan sebelumnya. Dan apakah ini kemenangan kedua kali berturut-turut untuk Persela Lamongan di hadapan pendukungnya sendiri, Kabupaten Lamongan? Iya. Offside Pavel Solomin. Asisten wasit 2 Yuli Suratno mengangkat bendera. Gegap gempita di Stadion Surajaya Lamongan. Dukungan dari Lamania yang bersorak-sorai gembira tentunya setelah keunggulan 2-0. Dan kita lihat begitu tenang ekspresi dari 2 pelatih Persela Lamongan. Nasuha. Wajar memang kalau kita bisa dengar secara sayup-sayup, Lamania memberikan satu dukungan yang terus tanpa henti. Karena kita tahu bahwa kemenangan
benar-benar akan sangat berarti yang bisa mengkatrol posisi Lamongan. Satu anak tangga naik, menggeser tim ibu kota Persija Jakarta. Dan tentu saja terus menjauh dari zona degradasi. 2 gol dari Diki dalam interval 8 menit, menit 27 dan juga menit ke-35. Membuat mereka jauh lebih hidup. Umpan terobosan terlalu deras tadi dari Diki Firasat kepada Samsul Arif. Nasuha. Zahrahan berikan langsung pada Pavel Solomin. Kerja keras pemain-pemain Sriwijaya FC mengejar ketertinggalan 2 gol. Iya, masih bisa dikuasai oleh pemain Persela. Ya, Warobai. Masih Warobai. Ya, Zarahan Keranggan. Saya pikir itu satu kesempatan dan peluang yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Sriwijaya FC. Kita lihat sebuah penetrasi yang sangat determinan dari Christian Warobai, memberikan bola sodor untuk Zarahan. Sayang memang kalau saja bola sedikit di pressing ke sektor kiri gawang Khairul Huda, cerita mungkin bisa lain. Ya, Jimmy Suparno. Cukup baik Martin Zada atau Zahran Keranggan. Gams. Warobai. Nasuha, umpan ke dalam kotak penalti, ada Gams di sana. Dan pelanggaran. Jauh lebih agresif kita lihat Warobai dan juga Nasuha dalam membackup serangan. Berapa kali kesempatan juga lahir lewat penetrasi mereka. Opon. Tony. Oh. Iya. Pas. Kita lihat Samsul bagaimana. Arif. Diki Firasat. Iya. Kita lihat bagaimana kecepatan si cebol Samsul Arif sampai harus menipu pergerakan dari Precious MD Jeraye tadi. Iya. 1-2-2 ya bersama Diki Firasat ya. Mengenai kaki. Hampir saja Diki Firasat mencetak hat-trick pertama di musim ini dan gol keempat tentunya. 2 gol tadi memberikan tambahan koleksi gol dari Diki Firasat menjadi 3 gol sepanjang musim ini. Iya, memang kehadiran Diki Firasat sore hari ini benar-benar menjadi momok bagi lini pertahanan Sriwijaya FC. Bagaimana aksi-aksi yang diperlihatkan oleh Diki Firasat ini selalu memberikan bahaya bagi gawang Hendro Kartiko. Gangga. Ya, Gangga Mudana sepertinya. Ya. Ya, benturan dengan M. Nasuha atau Tony Sucipto. Ya, dia pemain yang musim lalu membela Persija Jakarta. Ya, Laskar Wongkito, inilah dia supporter dari Sriwijaya FC yang saat ini meratapi
ketertinggalan sementara klub kesayangan ya. Iya, kembali satu peluang yang dimiliki oleh tuan rumah Persela, memberikan ancaman lini pertahanan sekaligus juga gawang dari Hendro Kartiko. Mencari ruang tembak, Samsul Arif. Ya, Taufik Aslum yang musim lalu membela Persitara Jakarta Utara. Warobai. Ya, umpan menusuk kepada Kate Kayamba Gams. Masih Gams. Oh, Warobai sayang sekali. Ya. Kontrol bola yang tidak cermat. Berkali-kali. Iya, membuat peluang yang dimiliki oleh Warobai tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa membuahkan gol. Sangat disayangkan memang. Kandas serangan yang dibangun lewat kaki Gams. Solomin. Gams yang dituju. Oh. Ya, lagi-lagi. Warobai gagal memberikan ancaman yang lebih serius bagi gawang Hoirul Huda. Ya, kita lihat Coach Rahmat Darmawan hanya bisa menggelengkan kepala melihat peluang-peluang yang dimiliki oleh timnya tidak memberikan hasil yang sempurna. Saya juga punya satu catatan bagaimana Amrizal sedikit terlambat untuk ditarik keluar oleh Coach RD. Tapi Octavianus yang disuntikkan untuk mengisi pos yang ditinggalkan Amrizal juga satu hal yang menarik karena tentu mereka jauh lebih fresh, apalagi Rahmat Rifai sekarang ya juga disuntikan menarik keluar Popon Astaman, satu indikasi bahwa mereka akan jauh lebih agresif. Tinggal sekarang bagaimana Kate Kayamba Gams dan kawan-kawan bisa mencermati semua ini. Apakah dengan dimasukkannya Rahmat Poci Rifai, tim Sriwijaya FC ini berhasil untuk menyamakan kedudukan dan mengejar ketertinggalan sementara 2 gol atas Persela. Inilah dia Rahmat Rifai. Gangga Mudana. Bali Samsul Arif bekerjasama dengan Gangga Mudana. Terlalu deras. Cukup efektif kerjasama yang diperlihatkan para pemain Persela. Itu juga bisa merimain bagaimana penampilan lini belakang Persela ketika mereka mengalahkan Persib 1-0. Juga cukup lugas di belakang. Januar, Komar Suarto, dan juga Fabiano Beltrame di situ. Jimmy juga menarik, agresif, dan saya pikir konsisten penampilannya, sama seperti Samsul Arif. Ya, Samsul Arif tidak berhasil melewati Warobai. Gracious.
Pergantian pemain dari Persela Lamongan, Luar nomor punggung Gangga Mudana digantikan Laskar 40. Ya, Iwayan Gangga Mudana digantikan sesama pemain Bali, Bung, asal kelahiran Bali. Ya, Igede Sukadana Pratama. Ya, saya juga mencatat bahwa Iwayan Gangga Mudana, pemain yang ditarik keluar, ini terlihat agak mengalami penurunan di babak kedua ini. Dan masuknya Igede Sukadana ini tentunya akan memberikan hasil yang lebih optimal. ya, karena kita tahu Bung Kesit bahwa Sukadana jauh lebih attacking dibandingkan dengan Gangga Mudana. Ya, terlihat Pasti dengan bahwa dia memiliki kecepatan yang lebih mumpuni. Dan Benar pemain sekali. ini juga kerap menghadirkan ancaman-ancaman. dan kali ini Gams. Oh, Lihat bagaimana jibaku iya. lini belakang Lamongan. Sulit buat seorang Gams, bahkan mencari space sekecil apapun. Sebuah serangan balik. Diki Firasat kembali. Cukup tenang, kita lihat Diki Firasat. Jimmy Suparno. Lalu terburu-buru. Kalau saja dia lebih sabar, karena masih ada rekan-rekannya yang sebenarnya mencoba untuk mengganggu konsentrasi pemain belakang dari Sriwijaya FC. Namun Jimmy lebih memilih untuk langsung melakukan shooting. Namun sangat disayangkan bola tidak mengarah ke gawang dan hanya melesat di atas Mistar. Ya, Kita lihat Rahmat Rifai masih terkapar di lapangan setelah benturan tadi dengan pemain belakang. terlalu berani kita lihat bagaimana Poci sekali. melepaskan tendangan dan Ya, sebuah sliding dari Komat Komat. Suarto. Moni Sucipto. Ada Zahrahan. Iya, hampir setiap jengkal area pertahanan dari Persela ini mampu ditutup dengan baik oleh para pemain Persela dan memberikan kesulitan tersendiri bagi anak-anak Sriwijaya untuk membongkarnya. Iya, kita lihat kembali kandas. Samsul Arif menyisir sisi kanan pertahanan Sriwijaya juga pada Zada. FX Yanuar. menit di depan mata. Sangat lebar, sangat terbuka kemungkinan buat Sriwijaya. Barobai. Cukup baik Pavel Solomin. Oh, Ya. Ada jarak yang cukup jauh antara wasit Mardi tadi dan kembali Ya, sebuah serangan kembali. balik. tempel ketat oleh Precious. Ya, kalah dalam body charge. Dan kita lihat memang Precious memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan Samsul Arif.
Namun apa yang dilakukan oleh Samsul Arif tadi yang mencoba untuk memperdaya Precious, setidaknya ini juga sempat membuat Keder, pemain asal Singapura berdarah Nigeria, Pergantian pemain dari Persela Lamongan 18. Ya, Diki Firasat pencetak keunggulan sementara Persela dengan 2 golnya di babak pertama, digantikan oleh Amsar Reza, pemain yang sudah mencetak 3 gol sepanjang musim ini. Inilah dia Diki Firasat. Satu indikasi dari Joko Susilo dan juga Hartono Ruslan bagaimana sekarang mereka menarik keluar Diki dan lebih menebalkan nama-nama mereka di lini kedua. Samsul Arif. Oh, sayang sekali. Aksi yang cukup menarik sebenarnya diperlihatkan oleh Samsul Arif. Bagaimana dia mampu menembus kotak 16 dari Sriwijaya. Gams. Oh. Masih dapat diselamatkan oleh Taufik Kasrun. Ya, masih terkapar Khairul Huda yang cukup baik penampilannya sepanjang pertandingan hari ini. Gampang saja buat seorang Khairul Huda. Kita melihat bagaimana kembali kecepatan anak-anak Lamongan dalam mengalirkan serangan balik. Dan kita juga bisa lihat bagaimana aksi Martin Zada sebagai jenderal di lini kedua Lamongan. Zada. Oh, luar biasa. Gol dari Martin Zada. Tendangan yang cukup fantastis di babak kedua ini menambah keunggulan dari Persela Lamongan menjadi 3-0. Iya, luar biasa. Kita lihat bagaimana ketenangan dan akurasi tendangan dari Martin Zada, mampu merobek jala dari gawang Hendro Kartiko. Baru saja saya menyebut bahwa Zada adalah satu tokoh sentral di lini kedua Lamongan. Dan kita lihat bagaimana dia begitu jumawa dalam tanda kutip dalam menguasai lini kedua, dan sebuah tendangannya yang juga sangat jumawa. Kita lihat bersarang di sudut siku gawang Hendro Kartiko. Saya pikir ini gol yang sangat cantik sekali. Cukup berkelas, Bung. Kita lihat bagaimana respon dari bench Lamongan. Ya. Mereka ini saya pikir gol terbaik dari 3 gol yang dikemas oleh anak-anak Lamongan dalam partai ini. Martin Zada yang sudah mencetak 9 gol. Ya, kita lihat begitu mudahnya serangan-serangan yang dibangun oleh Sriwijaya FC ini dipatahkan oleh barisan pertahanan Persela. Ya, kembali situasi yang cukup berbahaya di area pertahanan Sriwijaya. Ini benar-benar pukulan yang telak saya pikir buat Sriwijaya.
menjadi semakin berat bagi Sriwijaya untuk mengejar ketertinggalan mereka 0-3. Oh, Ya, kita tidak melihat apakah bola mengenai tangan dari salah seorang pemain Persela, walaupun tadi Solomin sempat mencoba untuk memberitahukan kepada wasit bahwa terjadi handsball, namun tampaknya memang memang tidak terjadi apa-apa sepertinya karena permainan tetap terus berlangsung. ya, duet FX Yanuar dan juga Fabiano Beltrame dalam menggalang pertahanan Persela Lamongan begitu cakap. Hingga saat ini belum terjadi kebobolan di gawang Persela. Dan apakah Persela Lamongan berhasil membalas dendam di pertandingan putaran pertama saat kalah 2-1 oleh Sriwijaya FC di Stadion Jakabaring, Palembang? Masih tersisa kurang dari 14 menit. Ya, dan apa yang kita bicarakan pada saat sebelum pertandingan tadi, Bung Yopi, bahwa statistik tidak melulu bicara. Karena kita tahu bahwa segala kemungkinan terbuka dan paling tidak sejauh ini anak-anak Lamongan sudah memberikan suatu bukti. Iya, dan kita lihat Kembali, Zada hampir saja. permainan dari anak-anak Persela ini justru semakin agresif. Ya, Tampaknya memang upaya mereka untuk memforsir kemenangan ini belum berhenti. mereka kelihatan jauh lebih percaya diri, Iya. jauh lebih enjoy, jauh lebih menikmati pertandingan. Kita melihat ada keseriusan tapi juga ada senyum di situ. Berbanding terbalik dengan apa yang diperagakan oleh anak-anak Sriwijaya. Hamzah Reza. Zarahan. Ya, memanfaatkan serangan balik Zarahan. Masih ada Fabiano. Komad Soeharto. Ya, terjadi pelanggaran. Hanya tendangan bebas untuk Persela. Dua nama sekaligus ya, Tommy Rifka dan juga Komar Soeharto. Ya, tampaknya Coba menghadang Zarahan. Ya, Zainal Arifin pencetak 1 gol di pertandingan pertama di putaran pertama musim ini saat Persela Lamongan kalah 2-1. Dimasukkan oleh pelatih Joko Susilo menggantikan peran dari Jimmy Suparno. Zainal Arifin. Bila dia mencetak 2 gol di musim ini. Benar-benar herois kita lihat Lamania memberikan dukungan. Yo, Ya. Di luar areal penalti kita lihat wasit Mardi memberikan satu hukuman ketika Pavel Solomin dihentikan Fabiano Beltrame. Ini jelas satu peluang. Saya pikir Bung Gesit tinggal bagaimana mereka memberikan optimalisasi di sini. Ya, ada Gams, ada Poci juga di situ. cobaan dari Gams. Oh, Ya,
masih belum menemui akurasi. Sebuah set piece yang melengkung dari Gams. Ya, tidak terlalu membahayakan gawang dari Khairul Huda. Tendangan yang baru saja dilepaskan oleh Kip Kayamba Gams. Ya, pemain yang sudah mencetak 11 gol di musim ini. Octavianus. Pemain yang sempat cedera di beberapa pertandingan terakhir. Ya, Bobby Satria. Pemain belakang yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Marabai. Cukup sportif, Bung. Pertandingan kali ini terlihat belum adanya kartu kuning Ya. yang dikeluarkan oleh wasit Mardi. Meski ada beberapa pelanggaran, Iya, tapi masih dalam status yang bisa dimengerti di situ. kurang dari 8 menit. Pertandingan babak kedua ini akan segera berakhir. Dan keunggulan masih tetap untuk Persela Lamongan 3-0. Octavianus. Oh, Ya, cukup bagus Oktav mengeksekusi set piece ini dengan kaki kiri. Kita lihat tercenung seorang Popon Astaman di bench. M. Nasuha. Ya, akhirnya kartu kuning pertama dikeluarkan dari saku wasit Mardi kepada FX Yanuar. Dan inilah dia FX Yanuar yang sudah mengoleksi 4 kartu kuning sebelumnya. Kartu kuning kelima untuk FX Yanuar sepanjang musim ini. Sukadana. Ya, Masih tetap pemain-pemain Persela Lamongan. Ya, oh sayang sekali. Offside. Zainal Arifin. sepertinya menjadi barang yang sangat mahal buat Sriwijaya untuk bisa masuk ke dalam areal penalti Lamongan. Kita melihat Ferry pun sampai harus garu-garu kepala. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Sriwijaya dengan durasi sisa 6 menit untuk bisa memetik 3 gol sekaligus. Apalagi untuk harus membalikkan keadaan. Oktav. Zainal Arifin. Tommy.
Bukan pelanggaran, Samsul Arif dijatuhkan dan Zahrahan, Oktav, masih terlalu jauh. Iya, dan bukan menjadi masalah bagi Khairul Huda untuk Iya, bisa menguasai bola tendangan dari Octavianus yang Ya. walaupun terarah tapi laju bola tidak terlalu kencang sehingga Betul. masih dengan mudah dikuasai oleh Khairul. Ya, hanya 4 menit waktu tersisa, waktu normal yang tersisa dalam pertandingan sore hari ini. Dan kalau kita melihat 0-3 di mana Sriwijaya FC tertinggal, dan kita lihat Persela saat ini sudah unggul mutlak dengan 3 gol, memang akan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi Sriwijaya untuk bisa mengejarnya. Namun di sisi lain juga kemungkinan bagi Persela untuk menambah masih terbuka. Ya. cukup keras. Pelanggaran oleh FX Januar terhadap Poci. Ya, sebelumnya FX Januar sudah mendapatkan kartu kuning dan tentunya dia harus lebih hati-hati. Karena di saat Persela pada saat ini sudah unggul 3-0 dan waktu juga semakin mendekati finish, tentunya yang diperlukan bagi Persela pada saat ini khususnya di lini pertahanan adalah bermain safe dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Betul. Gams. Oh, akhirnya Gams berhasil mengejar ketertinggalan dan memperkecil selisih ketertinggalan menjadi 3-1 lewat sundulan di pojok kanan gawang Khairul Huda. Inilah dia. Ya, satu umpan yang cukup matang dari Nasuha. Ya, di akhir babak kedua ini Selesaikan dengan tandukan yang cukup keras mengenai tiang sebelumnya dan bola langsung meluncur atau mental ke gawang. Gol hiburan yang cukup memberikan senyum karena lahir juga lewat sebuah proses yang berkelas, sebuah assist yang manja dari Nasuha dan juga sebuah sundulan yang brilian dari Gams. ya, Tommy Rifka mendapatkan kartu kuning dari wasit Mardi yang merupakan juga kartu kuning ke-6 untuk Tommy Rifka. Balik Gams. Ya, kurang dari 1 menit menuju waktu normal pertandingan hari ini. Oh. Masih Gams kerjasama dengan Zahrahan. Bukan pelanggaran. Ansar Reza jauh ke depan kepada Samsul Arif. Pergantian pemain dari Sriwijaya FC, Juan Rahmat Ibrahim nomor 8 digantikan Alonso. Ya, Alamsyah Nasution Ya, menggantikan Rahmat Rifai yang sepertinya cedera. Bung Hardiman. tidak ada pilihan memang untuk harus menarik keluar Poci. 3 menit total waktu digunakan yang kedua. Ya, cukup menarik memang 3 menit. Masih ada nafas buat skuad Sriwijaya. Dan skor akhir di pertandingan lain antara
Persiba Balikpapan dengan Persisam Putra Samarinda adalah tetap 0-0. Taman waktu 3 menit diberikan oleh wasit Mardi dan iya, satu kesempatan lagi-lagi dimiliki oleh Sriwijaya untuk kembali memperkecil ketertinggalan mereka. ya, lewat kaki Alamsyah Nasution, peluang dari Pavel Solomin, dan kita lihat di sini Alamsyah Nasution. Sayang sekali tidak membuahkan hasil, dan sayang sekali juga justru peluang-peluang yang sedemikian bagus yang lebih memberikan ancaman serius di gawang lawan baru muncul di menit-menit terakhir dan bahkan sudah di injury time. Ini tentunya sangat sulit bagi Sriwijaya untuk bisa mengejar ketinggalan atau minimal menyamakan kedudukan, karena memang hanya beberapa saat lagi pertandingan akan segera berakhir. Ya, hasil yang positif diraih oleh Joko Susilo. Cukup baik Persela Lamongan. 2 pertandingan terakhir berhasil membenamkan 2 tim besar di Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung dan juga Sriwijaya FC. Hanya beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir dengan skor tentunya untuk kemenangan Persela Lamongan. Saya pikir sebuah kemenangan yang indah tentu saja buat anak-anak Lamongan. Kemenangan yang mengkatrol posisi mereka naik 1 anak tangga, menggeser Macan Kemayoran Persija Jakarta. Dan sekali lagi kita harus sebutkan mereka menjauh dari zona degradasi, Bu. Dan ya, wasit Mardi meniupkan peluit panjang dan akhirnya Persela Lamongan berhasil mencetak sejarah pertemuannya dengan Sriwijaya FC. Kemenangan 3-1 dicetak lewat kaki Diki Firasat dan juga Martin Zada. Jangan kemana-mana, mitra sepak bola tentunya.